Assalamualaikum anak-anak Ustazah. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Ustazah selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini berjumpa lagi bersama Ustazah Karisma dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 dengan materi menjelaskan ciri-ciri teks eksplanasi. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu teks eksplanasi, kali ini Ustazah akan mengenalkan ciri-ciri serta bagian-bagian pada teks eksplanasi. Ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki ciri yang terletak pada informasinya, yang mana informasi yang dibuat pada teks eksplanasi berdasarkan fakta. Apa maksudnya berdasarkan fakta? Nah, maksud dari berdasarkan fakta artinya teks tersebut dibuat dengan data-data yang terbukti kebenarannya. Mudah-mudahan anak-anak Ustazah paham ya. Sekarang kita masuk ke materi bagian-bagian teks eksplanasi. Bagian pada teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Berikut Ustazah akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama, pernyataan umum. Bagian ini biasanya terdapat di awal teks dan berfungsi sebagai paragraf pembuka. Pernyataan umum berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Yang kedua, deretan penjelas. Bagian deretan penjelas merupakan bagian isi dari teks eksplanasi. Bagian ini berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan teks eksplanasi merupakan bagian penutup teks. Bagian kesimpulan biasanya berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelas. Nah, berikut Ustazah akan menjelaskan dengan contoh. Anak-anak Ustazah, silahkan buka buku SPS Bahasa Indonesianya pada halaman 31 kegiatan 3.2. Pada halaman 31 kegiatan 3.2 ada sebuah teks eksplanasi berjudul Komputer Portabel Serbaguna. Silahkan anak-anak Ustazah baca dulu teks tersebut. Kemudian kita akan sama-sama menentukan mana bagian pernyataan umum, mana bagian deretan penjelas, dan mana bagian kesimpulan. Nah, Ustazah akan berikan waktu beberapa menit untuk anak-anak Ustazah membaca teksnya ya. Baik, silahkan baca teksnya dulu ya anak-anak Ustazah. Dimulai dari sekarang. Bagaimana anak-anak Ustazah? Sudah membaca teksnya belum? Sudah ya? Nah, sekarang simak baik-baik penjelasan Ustazah ya.
kita akan mulai menentukan bagian-bagian pada teks eksplanasi. Anak-anak boleh siapkan pena atau stabilo untuk menggaris bukunya ya. Yang pertama, kita akan mencari pernyataan umum. Pernyataan umum pada teks eksplanasi berjudul Komputer Portabel Serbaguna adalah di bagian paragraf pertama, yaitu kalimat pembuka. Coba kita baca sama-sama. Komputer portabel atau yang lebih dikenal dengan sebutan laptop merupakan komputer berukuran kecil dan ringan yang dapat dibawa. Nah, sampai di sana pernyataan umum anak-anak ustazah sudah benar ya. Tapi kalau mau ditambahkan lagi juga boleh. Ustazah tambahkan misalnya seperti ini. Pada kalimat berikutnya ya. Sama seperti komputer lainnya, laptop juga memiliki layar, papan tombol, serta mikroprosesor untuk menjalankan programnya. Nah, itu juga masih termasuk ke dalam bagian pernyataan umum. Baik, kita masuk ke bagian kedua, yaitu deretan penjelas. Pada teks eksplanasi berjudul Komputer Portabel Serbaguna, bagian deretan penjelasannya yaitu terdapat pada paragraf kedua. Di paragraf kedua tersebut semuanya adalah deretan penjelas. Yuk kita baca sama-sama. Penemuan laptop atau komputer portabel bermula dari ide seseorang bernama Alan Kay. Bersama rekannya yang bernama Val Feinstein, Adam Osborne berusaha mewujudkan ide pembuatan laptop Alan Kay dan mereka bekerja sama hingga akhirnya dapat membuat laptop pertama di dunia yang diberi nama Osborne 1. Osborne 1 memiliki berat 10 kg dengan layar sebesar 5 inci. Laptop ini juga dilengkapi dengan baterai kecil, 2 floppy drive, papan tombol atau keyboard, serta memori kecil. Laptop pertama buatan Adam Osborne ini juga dilengkapi dengan program pengolah kata, WordStar, dan pengolah data, SuperCalc. Dan saat pertama diciptakan, ukuran laptop pertama di dunia ini sangat berat dan cukup besar. Selain itu, laptop tersebut juga dijual dengan harga yang cukup mahal pada masanya. Nah, itu tadi bagian deretan penjelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu bagian kesimpulan. Pada teks eksplanasi dengan judul Komputer Portabel Serbaguna, bagian kesimpulannya terdapat pada paragraf ketiga. Nah, pada paragraf ketiga ini boleh anak-anak ambil 1 atau 2 kalimat saja atau seluruhnya juga boleh. Contohnya, Ustazah bacakan ya pada paragraf ketiga. Keinginan untuk bekerja menggunakan komputer yang lebih ringan dan praktis membuat para ilmuwan terus berupaya mengembangkan penemuan Adam Osborne ini. Para ilmuwan melakukan berbagai percobaan untuk mengubah bentuk, model, dan program agar laptop menjadi lebih praktis dan ekonomis. Nah, bagian kesimpulan bisa sampai di situ saja anak-anak ustazah. Atau anak-anak ustazah juga boleh menambahkan pada kalimat-kalimat berikutnya seperti mereka berusaha untuk membuat ukuran laptop menjadi lebih ringan dan kecil sehingga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Berbagai percobaan untuk mengembangkan laptop buatan Adam Osborne ini yang akhirnya menghasilkan laptop yang saat ini kita gunakan. Saat ini kita dapat dengan mudah menjumpai laptop berukuran tipis dan ringan untuk dibawa kemanapun. Semua kepraktisan tersebut berawal dari pengembangan teknologi sederhana yang telah diciptakan sebelumnya. Bagaimana anak-anak ustazah? Mudah-mudahan paham ya dengan bagian-bagian teks eksplanasi. Jika ada yang belum paham atau anak-anak ustazah mengalami kendala dalam pembuatan tugas portofolionya, silakan hubungi ustazah melalui WhatsApp pribadi ya. Ustazah siap melayani. Nah, sudah dulu ya materi kita kali ini.
Ustazah akan lanjut pada pertemuan minggu depan ya. Kita akhiri dulu materi kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ustazah.